Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Baik, bagaimana keadaannya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk mengecek identitasnya terlebih dahulu ya Ibu. Atas nama Ibu siapa? Ibu Ayuni. Ibu Ayuni, usia berapa Ibu? 28 tahun. Baik, untuk alamatnya? Jalan Perintis Kemerdekaan. Baik. Oh, ini kemarin Ibu yang baru saja melahirkan ya? Iya betul. Iya betul ya. Baik Ibu, sekarang sudah berapa hari setelah melahirkan? Kayaknya sih 15 hari. Sekitar 15 hari ya Ibu ya. Baik, Ibu kesini hari ini dalam rangka apa? Kontrol sih. Kontrol ya. Baik, sekarang kontrol yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Baik, tadi sudah dicek kondisinya sama suster. Oke. Apakah ada keluhan? Belum ada sih. Belum ada ya. Baik. Ibu, perkenalkan saya Suster Mika, suster yang berjaga pada pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, Ibu, hari ini kita akan belajar terkait dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu pasca melahirkan atau ibu postpartum. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan nutrisi ibu pasca melahirkan. Kemudian nanti di akhir sesi saya akan bertanya kepada ibu terkait dengan apa yang ibu sudah pahami dari materi yang telah saya sampaikan. Untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit. Untuk tempatnya nanti di sini saja. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada ya. Baik, kalau begitu apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Bersedia ya. Boleh dimulai sekarang? Baik. Sebelumnya saya izin bertanya Ibu, apakah Ibu sudah paham terkait dengan nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh Ibu pasca melahirkan dan Ibu menyusui? Belum sih. Belum ya. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya Ibu. Jadi untuk nutrisi itu sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu adalah kandungan zat gizi yang diperoleh dari makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang yang tujuannya untuk menjaga kesehatan dan juga pembangunan sel tubuh. Nah, untuk kebutuhan nutrisi ibu postpartum itu sendiri itu adalah nutrisi yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu pasca melahirkan seperti ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, serat, suplemen, dan cairan yang tujuannya untuk menunjang pemulihan pasca melahirkan dan juga untuk memperlancar produksi ASI. Karena kan ibu melahirkan itu kan biasanya ada luka ya Ibu ya, baik itu di perut jika lahiran sesar, kemudian ada luka di perineum atau di bawah vagina, itu untuk ibu yang lahiran spontan atau normal. Kemudian manfaat dari pemenuhan nutrisi bagi ibu postpartum dan ibu menyusui itu sendiri, yang pertama untuk mendukung pemulihan ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan biasanya ada luka ya setelah melahirkan. Nah, ini kebutuhan nutrisi ini akan mendukung pemulihan ibu. Kemudian untuk pencegahan anemia pada ibu. Selanjutnya ada produksi ASI yang berkualitas. Nah, bayi itu kan makanan pokoknya adalah ASI ya, terutama bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu makanan pokoknya itu ASI. Nah, nutrisi yang ibu makan, nutrisi yang ibu konsumsi itu nanti akan berpengaruh pada banyaknya ASI yang diproduksi dan juga kualitas ASI. Karena nanti nutrisi yang ibu makan itu juga akan tersalurkan ke bayi juga. Nah, kemudian untuk meningkatkan energi dan mencegah malnutrisi. Nah, biasanya kan ibu baru melahirkan itu kan capek ya, mengurus bayi, mengurus urusan rumah. Jadi ibu yang baru melahirkan itu membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk penambahan energi seperti itu ya. Kemudian untuk mendukung kesehatan mental. Nah, makanan dan nutrisi ini dia berperan dalam fungsi otak dan juga hormon yang mengatur keseimbangan suasana hati atau mood.
Jadi jika ibu makan bisa makan cemilan itu kan juga bikin kita senang ya ibu ya, terutama buat wanita itu kan gitu ya, suka ya. Sampai sini apakah ibu paham? Paham ya. Baik. Untuk selanjutnya berikut ini ada piramida dari kebutuhan nutrisi ibu pasca melahirkan. Yang paling bawah ini ada kebutuhan karbohidrat ibu, kemudian naik lagi ini ada sayuran, kemudian ada buah-buahan, ini ada produk olahan susu, kemudian ada protein, dan yang paling atas ini ada minyak dan lemak. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini Bu, ada anjuran untuk pemenuhan gizi ibu pasca melahirkan. Jadi pemenuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu pasca melahirkan dalam isi piringku ya biasanya kita kenal itu lebih kepada pemenuhan protein hewani. Kenapa? Karena untuk memastikan pemulihan cepat dan ketersediaan nutrisi yang optimal yang dibutuhkan untuk produksi ASI demi pertumbuhan dan perkembangan bayi ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bayi itu kan makanan pokoknya ASI. Jadi pertumbuhan dan perkembangan bayi itu juga bergantung pada nutrisi pada ASI ibu seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada karbohidrat ya ibu ya. Karbohidrat di sini tujuannya untuk apa ibu tadi? Pembentuk energi ya. Nah, karbohidrat ini juga membantu dalam proses pemulihan dan produksi ASI. Nah, karbohidrat itu bisa didapat dari nasi putih atau nasi merah, bebas, Bu bisa pilih. Kemudian kentang rebus, roti gandum, mie gandum, dan ubi. Nah, biasanya kan di Indonesia ini yang paling banyak diproduksi itu kan nasi dan nasi merah atau nasi putih kan ya ibu ya. Itu ibaratnya kalau di Indonesia itu sebagai makanan pokok. Nah, kebutuhan ASI sebelum ibu hamil, terutama kemudian setelah dan dengan setelah hamil dan melahirkan itu berbeda ya ibu. Biasanya asupan karbohidratnya itu akan lebih meningkat. Nah, di sini ada beberapa saran untuk ukuran dalam konsumsi karbohidrat. Yang pertama itu ada nasi, ibu bisa sekali makan itu 1 centong penuh. Nah, biasanya ibu sebelum hamil itu ibu makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Nah, untuk sekali makan itu biasanya berapa ibu nasinya? Sedikit sih. Sedikit ya. Berapa itu kira-kira kok diukur pakai centong nasi? Ya setengahnya lah. Setengah centong nasi ya, baik. Nah, perlu diingat ya ibu, karena ibu sekarang kan sudah melahirkan, maka kebutuhan energi ibu juga lebih bertambah. Nah, ibu nanti bisa sekali makan itu 1 centong nasi penuh ya ibu ya. Sekarang berarti, nah kalau misalkan ibu masih lapar, nggak apa-apa ditambah aja. Jadi jangan takut untuk menambah karbohidrat selama masa setelah melahirkan, karena ya memang kebutuhan energi ibu setelah melahirkan itu lebih banyak ya ibu ya. Kemudian ada kentang kukus, ibu bisa mengkonsumsi 1 kentang kukus berukuran sedang. Kemudian untuk roti gandum bisa 2 lembar. Kemudian mie gandum atau ubinya bisa 1 mangkok. Nah, saran saya itu ibu memilih karbohidratnya yang kompleks dan juga lebih mengandung banyak serat, karena itu akan membuat kenyangnya lebih lama, kemudian juga tidak terjadi lonjakan gula darah seperti itu. Jadi kalau misalkan mie gandum itu kan mie instan. Iya. Itu boleh nggak? Kalau untuk mie instan karena dia kan bumbunya itu kurang sehat ya. Jadi ibu bisa pakai mie-nya saja, kemudian ibu bisa kreasikan dengan bumbu yang dibuat sendiri seperti dengan bawang merah, bawang putih sendiri seperti itu ibu. Jadi kalau mie instan ya jangan sering-sering, karena nanti kan juga nutrisi yang kita makan tuh tersalurkan ke bayi. Jadi kalau ibu sehat, bayi pun juga sehat seperti itu ya ibu ya. Selanjutnya ini ada sumber lemak. Nah, lemak ini fungsinya untuk membantu dalam penyerapan vitamin serta pembentukan hormon.
Nah, di sini ada sumber lemak buah alpukat, kemudian ikan salmon. Nah, untuk ikan salmon ini kan biasanya di Indonesia kan jarang sekali, bahkan di beberapa tempat itu tidak ada ikan salmon. Nah, itu ibu bisa ganti dengan ikan lele maupun ikan bandeng. Kemudian juga ada santan kelapa, kemudian keju, kemudian kacang almond. Nah, untuk kacang almond ini bisa diganti dengan jenis kacang-kacangan yang lain. Nah, untuk ukurannya, untuk biasanya kan kita juga, ibu apakah sering makan tumis-tumisan gitu? Iya sih, tumis biasanya tuh kayak tumis sayur kangkung gitu. Oh iya, tumis sayur kangkung ya. Nah, itu bisa ibu pakai minyak, itu 1 sendok makan. Kemudian untuk santan kental kan biasanya ada masakan yang pakai santan itu kan ya ibu, itu bisa pakai setengah gelas kecil. Ya, kemudian ada kacang-kacangan, contohnya bisa kacang rebus, itu bisa 1 genggam. Kemudian buah alpukat bisa setengah buah per makan. Kemudian juga ikan lele atau ikan bandeng itu bisa 1 potong per makan. Saran saya untuk ibu lebih banyak mengkonsumsi lemak dari bahan alami, kemudian ibu juga bisa dikurangi ya makan goreng-gorengannya. Selanjutnya ada kebutuhan protein ya ibu ya. Nah, protein ini tujuannya untuk membantu pemulihan tadi, memperbaiki jaringan. Kan biasanya ada luka ya ibu setelah melahirkan. Nah, protein ini nanti akan membantu dalam perbaikan jaringan. Nah, protein bisa didapat dari daging ayam, kemudian telur ayam, ikan kembung atau ikan pindang jika tidak ada ikan kembung, kemudian susu, tahu ataupun tempe. Nah, untuk daging ayam ini ibu bisa makan 1 potong berukuran sedang. Kemudian untuk telur ayamnya bisa 1-2 butir, tapi bisa lebih banyak boleh. Kemudian ikan kembungnya bisa 1 potong, kemudian susunya bisa 1 gelas per hari. Kemudian tahu atau tempenya bisa 2 potong per makan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada sumber vitamin, mineral dan juga serat. Nah, sumber vitamin, mineral dan juga serat ini fungsinya untuk melancarkan pencernaan dan menambah daya tahan tubuh. Nah, untuk vitamin, mineral dan serat ini biasanya bisa didapatkan dari buah dan juga sayur. Nah, buah-buahan lokal yang biasanya sering ada di tempat kita ya ibu ya. Yang pertama itu ada pepaya, kan banyak sekali ya. Kemudian pisang, jeruk, semangka dan apel lokal. Nah, untuk ukuran dari konsumsi buah ini nih bisa disesuaikan saja ya ibu ya dengan kebutuhan dan juga dengan selera. Misalkan bisa 2 potong pepaya, kemudian 1 pisang, 1 jeruk, 1 potong semangka sampai 2 potong, nggak apa-apa. Kemudian apel bisa 1 buah. Nah, kemudian untuk sayur itu ada bayam, kangkung, wortel, dan daun kelor. Nah, biasanya di tempat ibu daun kelor banyak nggak ditemukan? Enggak sih. Enggak ya, jarang. Nah, bisa diganti dengan sayuran yang lain. Nah, sebetulnya daun kelor ini punya manfaat yang banyak ya dalam produksi ASI. Jadi jika misal ibu menemukan daun kelor, ibu juga bisa mengkonsumsi. Tapi jika tidak ada, ibu bisa mengkonsumsi sayuran yang lain. Gitu ya. Untuk konsumsi sayuran ini bisa 1 mangkok atau 1 piring per hari. Nah, untuk kebutuhan cairan ibu itu sekitar 3 liter sehari atau setara dengan 12-14 gelas. Nah, kalau ya tidak harus 3 liter, tapi setidaknya 1 hari itu 1 liter. Karena apa? Karena kebutuhan cairan ibu menyusui itu kan lebih banyak ya, karena setiap hari bukan memproduksi ASI. Nah, ASI saja sendiri itu mengandung 90% air. Kemudian untuk mencegah ibu dehidrasi juga. Jadi jika ibu haus tuh langsung minum saja ibu ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian juga waktu minumnya itu yang baik sebelum menyusui
atau sesudah menyusui. Kemudian selanjutnya ada vitamin dan suplemen. Nah, vitamin dan suplemen ini lebih menekankan pada kebutuhan zat besi dan asam folat. Nah, zat besi ini fungsinya untuk mencegah anemia dan lemas. Nah, di sini ada beberapa bahan alami yang mengandung zat besi, ada hati ayam, bayam, kemudian daun singkong dan daging merah. Daging merah itu seperti daging sapi ya. Kemudian ada asam folat yang fungsinya itu untuk membantu pembentukan sel darah. Nah, asam folat ini bisa didapat dari daun katuk, jeruk, alpukat maupun tempe. Nah, apakah Ibu tahu daun katuk? Belum tahu ya. Mungkin daun katuk itu yang bentuknya agak panjang, kemudian ada seperti bunga-bunga warna merah itu. Mungkin nanti Ibu bisa cari di internet ya. Nah, kedua vitamin ini bisa didapatkan dari suplemen juga. Dulu sewaktu hamil apakah Ibu dapat tablet FE? Dapat ya. Kalau setelah melahirkan ini apakah Ibu dapat juga? Dapat. Itu jangan lupa dikonsumsi ya Ibu ya, karena untuk mencegah anemia dan supaya ibunya tidak merasa lemas. Itu. Kemudian cara pemberian nutrisi pada ibu pasca melahirkan itu akan ada penambahan kalori dan nutrisi ya Ibu, sekitar sehari itu kurang lebih 500 kalori. Nah, Ibu bisa pilih makan makanan yang beragam dan juga padat gizi. Kemudian, nah, untuk pemberian makanannya itu diusahakan tepat waktu. Jadi sehari itu makan 3 kali atau boleh lebih. Jadi kalau misal Ibu 3 kali makan masih lapar, Ibu bisa menambah lagi gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Ibu menyusui itu lebih banyak membutuhkan nutrisi dan kalori. Nah, kemudian Ibu bisa juga misalkan 3 kali makan, Ibu juga bisa makan 2 cemilan sehari, seperti bisa buah, kemudian bisa kacang-kacangan seperti itu ya. Kemudian hindari telat makan. Jadi Ibu jangan kalau lapar jangan ditahan-tahan, jangan takut gemuk ya Ibu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misal lapar ya makan aja. Nah, Ibu juga bisa pilih makanan bergizi seimbang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kemudian juga cairan. Pokoknya ya makannya isi piringku itu yang komplit gitu ya. Kemudian berfokus pada makanan pendukung ASI seperti daun katuk, kacang hijau, dan sup daging yang membantu produksi ASI. Kemudian juga hindari makanan-makanan tertentu, kurangi makanan pedas, kemudian kurangi minum-minuman berkafein ya Ibu ya. Juga kurangi makanan berlemak seperti goreng-gorengan, itu dikurangi ya. Kemudian, nah ini ada contoh susunan menu. Nah, susunan menu ini hanya sekedar referensi, nanti Ibu bisa sesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan Ibu ya. Ini di sini ada contohnya. Per hari itu ada nasi 3 piring. Ibu bisa kalau misal 3 ya 3 sampai 5 piring lah ya, sesuai kebutuhan Ibu aja. Kemudian ikan bisa 2 potong, tempe 4 potong, kemudian sayurannya 3 mangkuk, itu bisa divariasikan. Kemudian buahnya 2 potong dan air 8 sampai 12 gelas per hari. Nah, di sini juga ada penambahan makanan selingan seperti roti tawar plus keju, buah-buahan, bubur kacang hijau dan susu. Nah, bubur kacang hijau ini tadi ini ya sangat membantu dalam produksi ASI. Nah, maaf Ibu, tadi saya sedikit
lupa dalam penyampaian cairan apa yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan ibu. Nah, yang pertama itu ada air putih ya ibu ya. Air putih itu kan lebih utama dan lebih baik. Kemudian ada juga jus buah segar, kemudian ada susu dan juga sup atau kaldu. Nah, selanjutnya berikut ada tips penting dalam pemenuhan nutrisi ibu pasca melahirkan. Yang pertama, jangan melewatkan sarapan. Jadi, walaupun ibu tidak nafsu makan, ibu harus tetap sarapan agar kebutuhan nutrisi itu terpenuhi dengan baik ya. Kemudian makan meskipun tidak terlalu lapar. Jadi walaupun ibu nggak lapar, ibu harus tetap makan ya. Terus istirahat yang cukup dan hindari stres karena ini bisa mempengaruhi dalam produksi ASI. Kemudian minta bantuan keluarga dalam urusan rumah. Jadi kan di rumah habis melahirkan apalagi itu kan butuh banyak tenaga ya ibu ya. Belum mengurus bayi, mengurus keperluan rumah, kemudian mengurus keperluan yang lain itu kan butuh banyak tenaga. Nah, beberapa ibu itu akan mengalami stres gitu ya karena pusing gitu, tidak ada yang membantu. Nah, ibu bisa minta bantuan dari suami atau kerabat yang ada di rumah untuk membantu dalam urusan rumah seperti itu ya ibu. Baik, semua materi sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Ya. Kalau misalnya saya minum teh itu boleh? Oke, baik. Untuk kalau ibu pengen minum teh itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ya ibu, karena teh juga itu mengandung kafein. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hindari minuman yang berkafein. Tapi kalau misal mau minum teh nggak apa-apa, mungkin 1 gelas per hari. Boleh pakai gulanya kan? Boleh, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Untuk tadi kan biar tidak ada lonjakan gula darah. Ada lagi Bu? Sudah. Baik, kalau begitu saya giliran bertanya ya sama ibu. Baik, dari materi yang saya sampaikan tadi nih, apa yang ibu ketahui tentang manfaat dari pemenuhan nutrisi ibu postpartum atau ibu pasca melahirkan? Jadi itu Rizka menyampaikan kalau saya itu harus butuh karbohidrat, protein, lemak, mineral, terus suplemen atau tablet penambah darah ya. Nah, itu karbohidratnya itu ada nasi putih atau nasi merah, terus singkong, singkong rebus, terus untuk proteinnya itu ada daging ayam, telur, lalu ikan. Untuk lemaknya itu ada alpukat, ikan bandeng atau apa ya tadi? Ikan lele. Ikan lele. Terus untuk suplemennya tablet penambah darah untuk mencegah terjadinya anemi. Dan saya juga minum gitu dari awal sampai sekarang masih tetap minum. Terus banyak minum air putih agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Terus banyak juga tadi yang sudah sampaikan. Cukup sih itu. Nah, bagus sekali ya ibu penjelasan ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi ya ibu ya. Nah, untuk manfaat pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu pasca melahirkan itu sendiri apa? Bagaimana pemahaman ibu? Jadi itu suster bilang kalau manfaatnya itu untuk pemenuhan pasca melahirkan, terus untuk menambah energi juga, selanjutnya untuk menjaga status mental dan mencegah terjadinya anemi. Ya, baik. Bagus sekali ya ibu. Alhamdulillah ibu sudah paham terkait dengan materi yang saya sampaikan. Pemahaman ibu sudah baik sekali. Nah, nanti apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterapkan di rumah ya ibu ya. Ya, baik. Untuk sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak sih. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu sesi belajar hari ini sudah selesai. Nanti jika ibu membutuhkan bantuan atau ibu
masih bingung terkait suatu hal, nanti Ibu bisa hubungi saya. Nanti saya akan beri nomor telepon saya. Jadi Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang ke sini. Nanti Ibu tinggal kirim pesan saja ke saya. Nanti saya akan berikan pendapat dan juga solusi ya. Kalau begitu, mungkin kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Jangan lupa untuk datang untuk kontrol lagi ya Ibu ya. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Selamat sampai tujuan ya Ibu. Terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama.